Benih Rahasia Sang Pewaris episode 6. Rahel marah besar. Dasar Syera. Dia berhasil membujuk Adam untuk membelikannya rumah tanpa sepengetahuanku. Keterlaluan. Dengan hati yang terbakar, Rahel menggertakkan giginya, penuh dengan amarah yang tak terbendung. Tak membuang waktu, ia meraih ponselnya dan segera menghubungi nomor suaminya. "Halo." Adam menjawab dari seberang telepon. "Adam, kamu benar-benar sudah membelikan Syera rumah? Dan kau bahkan tidak bilang apa-apa padaku. Apa maksudmu?" tuntut Rahel, penuh rasa kesal. "Oh, tapi kau bisa mengacak-acak brankasku untuk mengambil uang buat Livy?" balas Adam tenang, tampaknya sudah mengetahui tindakan Rahel. "Kalau kamu bisa keluarin 17 miliar untuk rumah buat Syera, masa nggak boleh buat anakku beli tas mahal?" Rahel mendengus kesal. Syera tinggal di apartemen sewaan bersama anak kecil. Dan itu tidak aman. Sedangkan Livy tinggal bersama kita di rumah. "Tempat ini lebih dari cukup," jawab Adam dengan nada datar. "Jadi, hanya Syera yang kamu kasihanin. Livy tidak bisa beli tas, dan kamu diam saja? Kamu terlalu pilih kasih." Rahel hampir berteriak. "Sudahlah. Hentikan ocehanmu. Aku sudah membelikan rumah itu. Sebenarnya aku ingin memberitahumu, tapi aku tahu kau pasti akan membuat masalah." Adam memutuskan untuk langsung menutup telepon. Rahel menggertakkan giginya lagi, penuh amarah. Bagaimana mungkin Syera mendapatkan rumah senilai 17 miliar hanya karena bermain-main dengan perasaan Adam? Dan lebih parahnya, rumah itu akan menjadi milik Syera secara penuh. Dengan marah, Rahel mengambil seluruh uang tunai di brankas, bersama dengan kontrak pembelian rumah tersebut. Lalu, dia melangkah keluar menemui Livy. "Livy, di mana Syera bekerja?" "Aku akan menemuinya sekarang," tanya Rahel, penuh emosi. "Mama, kenapa Mama mau bertemu dengannya?" tanya Livy, bingung. "Ayahmu baru saja mengeluarkan 17 miliar untuk membelikan rumah buat Syera. Sekarang aku akan memberinya pelajaran," jawab Rahel, matanya menyala penuh dendam. "Apa? Ayah mengeluarkan uang senilai 17 miliar untuk dia. Bagaimana dengan aku? Aku tidak mendapatkan apa-apa." Livy ikut marah, merasa tidak adil. Dengan cepat, mereka berdua naik mobil dan melaju menuju kantor tempat Syera bekerja, Amor. Sekitar pukul 3 sore, Syera sedang sibuk mengerjakan desainnya. Semuanya berjalan lancar, dan ia merasa sangat produktif hari itu. "Vina, ambilkan aku secangkir kopi lagi." Syera menelepon asistennya agar dia bisa mengambilkan kopi untuknya agar sedikit bersemangat. Tak lama kemudian, Vina datang membawa secangkir kopi yang baru diseduh dengan es, dan teksturnya yang lembut serta krim di atasnya membuat secangkir kopi itu tampak begitu nikmat. Syera mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu menyesapnya. Lumayan. Enak sekali." "Syera, bisakah kamu memberiku beberapa tips untuk menurunkan berat badan? Bagaimana kamu bisa mempertahankan bentuk tubuh yang bagus?" Vina adalah seorang gadis manis yang sedikit gemuk, dan dia selalu khawatir tentang penurunan berat badan. Syera berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
Aku bekerja terlalu keras setiap hari, jadi aku menjadi kurus tanpa sengaja. Sebenarnya, berat badannya tidak akan naik, tidak peduli seberapa banyak ia makan. Selain itu, ia harus mengurus putranya dan pergi bekerja, jadi berat badannya tidak mungkin naik. Sementara itu, Rachel dan Livy telah tiba di tempat parkir di lantai bawah. Mereka langsung menuju lift dan langsung menuju departemen desain. Begitu keluar dari lift, Rachel langsung menangkap seorang asisten wanita. "Apa kamu tahu di mana kantor Shira?" Asisten perempuan itu segera menunjuk ke suatu arah. "Kantor terakhir di sana." Rachel berjalan mendekat sambil membawa kontrak real estate, sementara Shira asyik menggambar ketika pintu tiba-tiba terbuka. Ia langsung mendongak dan melihat Rachel dan Livy berjalan masuk dengan marah. Tatapan mata Shira menjadi dingin saat dia bertanya dengan kasar, "Apa?" Rachel melemparkan kontrak yang dipegangnya ke meja. "Katakan saja, Shira. Taktik apa yang kau gunakan untuk meyakinkan ayahmu agar membeli rumah ini untukmu?" Shira tercengang, lalu mengulurkan tangan dan mengambil kontrak itu, lalu membukanya untuk dibaca. Ia juga terkejut bahwa ayahnya membelikan rumah untuknya, karena ia bahkan tidak membicarakannya dengannya sebelum membeli. "Jangan pura-pura tidak tahu, Shira. Kontraknya ada di sini, kamu tidak bisa menyangkalnya." Livy menunjuk Shira dengan jarinya dan berteriak, "Ayah yang membelikannya untukku, jadi kenapa? Kamu keberatan dengan itu?" Shira mengangkat alisnya dan bertanya, "Uang ayahmu adalah milik seluruh keluarga, dan dia juga harus mendapatkan izin dariku dan Livy sebelum membelikanmu rumah. Setengah dari rumah ini akan menjadi milik Livy." Rachel segera memperjuangkan hak istimewa untuk putrinya. Shira merasa konyol saat melihat Rachel. "Properti ini atas namaku, jadi bagaimana aku bisa memberikan setengahnya kepada putrimu? Kalau begitu aku akan meminta ayah membelikan rumah untukku juga, atau memberiku 17 miliar, kata Livy dengan angkuh. "Kalau begitu, silakan tanya saja padanya. Untuk apa datang ke kantorku?" Shira memasang ekspresi angkuh saat berbicara. "Shira, aku di sini untuk memberimu peringatan. Jika kau terus meminta ayahmu untuk membeli barang dan memberimu uang tanpa sepengetahuanku, aku akan memutuskan hubungan dengannya. "Kau akan bertanggung jawab atas perceraian kita jika itu terjadi," ancam Rachel. Shira tersenyum kecut. "Kalau begitu, jangan lupa beritahu aku jika kamu sudah bercerai. Aku akan tahu kapan harus mencari wanita lain untuk ayah, dan aku jamin dia akan lebih baik darimu." "Kamu..." Rachel begitu marah hingga dia bisa meledak. Livy juga memasang ekspresi lesu. "Shira, aku akan membuatmu kehilangan pekerjaanmu sekarang juga. Apa yang kamu rencanakan?" Shira menyipitkan matanya dan bertanya, "Akan kukatakan pada semua orang bahwa anakmu adalah anak haram, anak yang kau peroleh dari menjadi simpanan seseorang," teriak Livy, berusaha menghancurkan reputasinya. Shira mendengus. "Haruskah aku mengambilkan mikrofon untukmu? Jadi, kamu bisa mengatakannya lebih keras? Menurutmu, apa aku terlalu takut untuk melakukan itu?" Dengan itu, Livy berbalik dan membuka pintu,
lalu pergi. Rahel puas dengan keberanian putrinya, dan dia juga ingin Shira kehilangan pekerjaan ini. Di kantor, Livy berteriak sekeras-kerasnya, "Aku punya berita untuk semua orang. Shira Nugraha adalah seorang wanita simpanan. Dia menghancurkan keluarga orang lain dan melahirkan anak hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Hati-hati dengannya karena dia wanita yang licik dan tidak waras." Seketika, para karyawan di kantor berdiri dan menatap Livy yang sedang berteriak. Salah satu dari mereka langsung bertanya, "Benarkah Nona Nugraha adalah simpanan seseorang?" "Tentu saja, itu benar. Buat apa aku berbohong? Lagi pula, dia sudah berfoya-foya selama 5 tahun, bekerja di klub dan menjual dirinya demi uang. Itulah sebabnya ayahku mencampakkannya." Livy melanjutkan dengan mengangkat kejadian 5 tahun lalu. Saat Livy berbicara dengan bersemangat, seseorang muncul di belakangnya. Detik berikutnya, seseorang mencengkeram bahu wanita muda itu dan menamparkan wajahnya dengan keras. Orang itu tak lain adalah Shira karena ia sudah muak dengan omong kosong adiknya selama 5 tahun terakhir. Sekarang, ia tak sanggup lagi menahannya, terutama saat mendengar Livy menyebut putranya sebagai anak haram, dan saat itulah Shira kehilangan akal sehatnya. "Apa yang sedang kamu rencanakan?" Shira menyipitkan matanya dan bertanya. Livy berteriak dan mencoba memukul balik, tetapi Shira berhasil menghindarinya tepat pada waktunya. Ia mencengkeram rambut panjang Livy dan menjepitnya ke lantai. Ketika Rahel keluar dari kantor, hal pertama yang dilihatnya adalah putrinya dipukul, jadi ia langsung marah. "Shira, dasar jalang. Beraninya kau memukul putriku. Lepaskan dia." Rambut Shira langsung dijambak saat Rahel mengerahkan segala upaya untuk menyelamatkan putrinya. Namun, cengkeraman Shira pada rambut Livy semakin kuat seiring dengan rasa sakit yang dirasakannya sendiri. "Ah, sakit. Lepaskan, Shira." Livy menjerit kesakitan karena tangan Shira mencengkeram rambutnya dengan kuat. "Lepaskan." Rahel merasa iba pada putrinya, begitu marahnya hingga ia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Shira. Shira menahan rasa sakit dan menamparkan wajah Livy. Livy terjepit di lantai, berlutut, dan tidak bisa bangun atau melepaskan diri, menempatkannya pada posisi yang tepat untuk ditampar Shira. "Pukul aku sekali, dan aku akan memukulnya 3 kali. Coba saja." Shira mungkin terlihat mengerikan, tetapi keberaniannya yang menakutkan menembusnya. Seketika, Rahel melepaskan Shira, dan Shira juga melihat Ryanita membawa orang-orang, jadi ia pun melepaskan Livy. Ia memegang segenggam rambut patah di tangannya, dan wajah Livy yang bengkak sudah pucat karena kesakitan. Rahel menarik putrinya berdiri, siap untuk perkelahian lagi. Ryanita berteriak, "Siapa kalian? Dan mengapa kalian membuat keributan di perusahaan kami?" Shira mengatur napasnya, merapikan rambutnya yang berantakan. Bekas tamparan di wajahnya terlihat jelas, telapak tangan merah menghiasi kulit wajahnya yang cantik. Dia memandang Ryanita, manajer di kantor itu, dengan tegas. "Tolong usir mereka dari sini," ucapnya dingin. Rahel, ibu tiri Shira, dengan marah balas berteriak, "Aku ini ibu tirinya Shira.
Ini masalah keluarga yang harus diselesaikan. Rianita menatap Rahel dengan mata tajam. Aku tidak peduli siapa kamu. Ini adalah kantor, bukan rumahmu. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan menelepon polisi. Mendengar ancaman polisi, Rahel tampak ragu. Dia tahu melibatkan polisi dalam masalah ini hanya akan memperburuk situasi. Dengan enggan, Rahel menarik putrinya, Livy, sambil berkata, "Kita pergi dulu, Livy." Tapi ini belum selesai. Shira menggigit bibir merahnya, mendesah panjang setelah melihat mereka pergi. Karyawan yang menonton di sekitar mulai memperhatikan Shira dengan pandangan baru. Meskipun tubuhnya ramping dan anggun, nyatanya dia mampu melawan dua orang sekaligus dengan begitu tenang. Rianita, yang melihat suasana di kantor mulai tenang, mendekati Shira dan berkata, "Ada apa denganmu, Shira? Kenapa setiap saat ada saja orang yang datang mengganggu hidupmu?" Shira tersenyum pahit. "Aku sendiri juga tidak tahu, manajer. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha menjaga agar masalah pribadiku tidak lagi merembet ke kantor." Rianita mengangguk dan meninggalkan ruangan, memberi Shira waktu untuk menenangkan diri. Kembali ke kantornya, Shira mencoba mengikat rambutnya yang terurai saat telepon kantor berdering. Dengan enggan, ia mengangkat telepon itu. "Halo." Dari seberang telepon terdengar suara berat dan tegas, penuh ketidakpuasan. "Berkelahi lagi?" Suara itu milik Kenzo Wiharja, bos besar perusahaan. Shira terdiam. Bagaimana mungkin Kenzo bisa tahu tentang insiden ini begitu cepat? Ia kemudian menyadari bahwa kantor ini penuh dengan orang yang suka ikut campur dalam urusan pribadi orang lain. Shira, yang masih dalam suasana hati yang buruk, menjawab dengan nada nakal, "Berita bagusnya, aku menang." Di ujung telepon, Kenzo terdengar jengkel. "Dan kau masih punya keberanian untuk menyombongkan diri? Kau sekarang seorang ibu, Shira. Bertengkar bukan hal yang pantas." Shira tertawa kecil, tetapi gerakan itu membuat luka di wajahnya semakin terasa, hingga ia mendesis kesakitan. "Baiklah, aku harus menutup telepon ini. Wajahku masih sakit." Tanpa menunggu balasan, Shira menutup telepon itu. Beberapa menit kemudian, Firdaus, asisten pribadi Kenzo, tiba di kantornya membawa sekantong es batu. "Presiden Wiharja memintaku untuk mengantarkan ini." "Lain kali, hati-hati, Nona Nugraha." Shira menatap Firdaus sejenak sebelum menerima kantong es itu. "Terima kasih, Firdaus." Firdaus tersenyum kecil. "Anda seharusnya berterima kasih kepada Presiden Wiharja," ucapnya sambil berbalik pergi. Shira menempelkan kantong es itu di pipinya yang memar, menghela napas panjang. Pandangannya tertuju pada kontrak properti yang tadi dilemparkan Rahel ke mejanya. Meski merasa bingung, ia akhirnya memahami bahwa ayahnya benar-benar telah membelikan rumah untuknya. Dengan rasa penasaran, Shira mengambil ponselnya dan menelepon ayahnya, Adam. "Ada apa, Shira?" tanya Adam begitu mengangkat teleponnya. "Ayah, kenapa tidak memberitahuku kalau ayah sudah membelikan rumah untukku?" Bagaimana kamu tahu? Suara Adam terdengar tenang, seolah tidak terkejut.
Rahel sendiri yang membawanya ke kantorku tadi. Ayah, tolong lain kali jangan lakukan ini tanpa memberitahuku dulu. Dia pasti akan marah lagi, kata Shira, sedikit khawatir dengan dampak dari pembelian rumah itu. Ayah merasa bersalah karena 5 tahun terakhir ini sangat berat untukmu, jadi ayah ingin memberikan kompensasi. Kamu bisa pindah bulan depan, jawab Adam dengan suara lembut namun tegas. Shira mendesah, merasa tersentuh sekaligus canggung. Terima kasih, Ayah. Ayah hanya ingin kamu dan Leon punya rumah yang nyaman dan aman, tambah Adam. Di tempat lain, di kantor presiden, Kenzo Wiharja duduk di depan layar monitor. Di hadapannya, Firdaus memutar rekaman CCTV dari kejadian di kantor utama, memperlihatkan perkelahian antara Shira, Livy, dan Rahel. Ekspresi Kenzo mengeras saat melihat betapa beraninya Shira menghadapi dua wanita sekaligus. Di layar, Shira terlihat menamparkan Livy dengan keras, menjambak rambutnya, lalu menjatuhkannya ke lantai. Kemudian, Rahel ikut dalam perkelahian dan mencoba melawan Shira. Namun, Shira dengan sigap membalas, hingga keduanya harus menyerah ketika Rianita muncul untuk mengakhiri kekacauan itu. Kenzo mengamati setiap detail, dan tak bisa menahan kekaguman dalam hatinya. Shira ternyata bukan wanita biasa. Dia memiliki ketangguhan yang tidak terlihat dari luarnya. Sambil mengamati rekaman itu, Kenzo bertanya pada Firdaus, "Bisakah kamu mencari tahu siapa ayah dari putra Shira?" Firdaus mengangguk. "Kami sudah mencoba mencari tahu. Orang-orang kami di luar negeri hanya menemukan catatan rumah sakit tentang kelahiran Leon. Sayangnya, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai siapa ayah anak itu." Kenzo berpikir sejenak, matanya menyipit. Jadi, dia merahasiakan ayah dari anak itu. Mungkinkah Shira adalah simpanan seseorang? Pikiran itu mengganggu Kenzo. Ia merasa semakin tertarik pada kehidupan pribadi Shira, terutama dengan misteri yang mengelilingi masa lalunya 5 tahun lalu. Seberapa jauh Shira telah berusaha menyembunyikan kebenaran, dan apakah rumor bahwa dia menjual dirinya di klub malam demi uang benar adanya? Kenzo Wiharja, seorang pria yang terbiasa mengendalikan segalanya, mendapati dirinya semakin terjebak dalam rasa penasaran terhadap wanita yang tak pernah berhenti membuatnya terkejut. Kenzo menutup laptopnya, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Shira Nugraha. Apakah dia benar-benar simpanan yang tanpa malu menghancurkan keluarga seseorang? Kenapa dia sampai melahirkan anak dari hubungan itu? Pikirannya terus berputar mencari jawaban. Terus selidiki. Perintah Kenzo Wiharja dengan suara datar kepada Firdaus, asistennya. Firdaus mengangguk, memberikan persetujuan, lalu meninggalkan ruangan. Setelah itu, tatapan dingin Kenzo jatuh ke sudut ruangan. Apa yang sebenarnya diharapkan oleh Shira, seorang wanita yang keras kepala namun memegang teguh martabatnya, yang bahkan tak gentar untuk membesarkan anak itu seorang diri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, di rumah Livy tengah dalam keadaan marah besar. Setibanya di kamarnya, Livy langsung menekan nomor Nindya Deagres, sahabat sekaligus orang yang biasa dia tumpahkan keluh kesahnya. "Kamu baru saja bikin keributan di perusahaan Shira?"
Nindya terkejut begitu mendengar cerita Livi. Ayahku membelikannya rumah senilai 17 miliar tanpa sepengetahuanku atau mama. Bagaimana aku bisa tidak marah? Aku bahkan tidak percaya Shira bisa melakukan hal itu. Seru Nindya. Tapi Livi, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai Shira mengambil seluruh harta warisan ayahmu. HMPH. Aku tidak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Gerutu Livi dengan penuh amarah. Apa kamu di rumah, Nindya? Mari kita pergi minum malam ini. Maaf, aku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Kau sebaiknya mencari teman lain untuk pergi minum. Nindya menolak tawaran itu dengan halus. Livi merasa bahwa belakangan ini Nindya terlihat semakin tertutup, tidak seperti biasanya. Dahulu, mereka sering menghabiskan waktu bersama, tapi kini semua berubah. Di villa mewah miliknya, Nindya meletakkan teleponnya dengan tatapan yang suram. Ia tahu bahwa Ibu Shira pernah menyelamatkan Kenzo Wiharja, dan itu berarti Shira bisa meminta apapun dari Kenzo, termasuk pernikahan. Dan mungkin, permintaan itu akan dipenuhi. Namun, Nindya tahu alasan Shira belum meminta apapun. Karakter Shira yang keras kepala dan mandiri membuatnya enggan bergantung pada orang lain, bahkan untuk hal sebesar kekayaan. Shira lebih suka menjalani hidup sederhana dan mengurus putranya tanpa bantuan siapapun. Namun, kekhawatiran terbesar Nindya adalah bagaimana jika perasaan Shira kepada Kenzo lebih dalam dari yang terlihat. Dulu, di sekolah menengah, Shira pernah berkata bahwa ia menghargai orang yang telah diselamatkan oleh ibunya, dan orang itu tidak lain adalah Kenzo. Jadi, apakah Shira masih menyimpan perasaan itu? Nindya tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia akan memastikan Shira tidak pernah meminta Kenzo untuk menikah dengannya. Dia harus menunjukkan betapa dekatnya dia dengan Kenzo, sehingga Shira merasa tidak memiliki tempat di kehidupan pria itu. Nindya sangat percaya bahwa dengan cara ini, Shira akan menjaga jarak dari Kenzo. Sambil melihat jam, Nindya menyadari sudah waktunya para pekerja pulang. Dia segera mempersiapkan diri untuk kunjungan malamnya ke Amor Jewelry, di mana Shira bekerja. Menaiki mobil sport yang diberikan oleh Kenzo, Nindya merasa puas. Mobil yang memukau itu menarik perhatian banyak orang di jalan. Sebelum ini, Nindya hanya bisa mengagumi kehidupan para wanita kaya dari kejauhan, tapi kini dia menjadi salah satu dari mereka. Semua mata tertuju padanya saat mobil itu berhenti di lampu merah, membuatnya merasa sangat puas. Sesampainya di Amor Jewelry, Nindya menaiki lift menuju departemen desain tempat Shira bekerja. Kehadirannya yang anggun mengundang perhatian para karyawan, terutama para wanita yang menatapnya dengan kagum, mengira dia adalah kekasih Kenzo. Tanpa mengetuk, Nindya membuka pintu kantor Shira. Shira yang sedang bersiap untuk pulang mendongak, ekspresinya berubah gelap ketika melihat siapa yang masuk. Ada keperluan apa kau di sini, Nindya? Nindya mengenakan gaun elegan dengan potongan leher V yang dalam, menampilkan perhiasan berlian berkilau yang tersemat di dadanya. Ia dengan angkuh menyentuh perhiasan itu. Kenzo yang memberikannya padaku. Apakah ini terlihat bagus untukku? Shira mengerutkan dahi, menatap Nindya dengan dingin. Jika kamu hanya datang untuk pamer, kamu telah memilih orang yang salah.
balasnya tajam. Nindya tersenyum sinis. Aku di sini untuk menjemput Kenzo. Kami ada janji makan malam romantis nanti. Jadi, jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu waktumu lebih lama. Shira mendengus, kamu memang pandai bermain peran. Aku tidak peduli seberapa dekat kau dengannya. Siapapun yang punya akal sehat akan tahu dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Ekspresi Nindya berubah dingin, tetapi dia tetap mempertahankan senyumnya. Shira, kau sama sekali tidak tahu seberapa dalam Kenzo mencintaiku. Apa hakmu mengatakan hal itu? Jadi, katakan padaku, bagaimana kau bisa mendapatkan Kenzo? Shira menantang dengan tatapan tajam. Itu bukan urusanmu, jawab Nindya, senyum licik masih terukir di wajahnya. Yang perlu kau tahu, Kenzo memberiku segalanya. Dia mencintaiku dengan sepenuh hati. Shira terdiam, tertegun sesaat. Benarkah mereka sudah sejauh itu? Apakah Kenzo benar-benar mencintai Nindya seperti yang dikatakannya? Nindya melanjutkan, Shira, jangan bilang kau juga jatuh cinta padanya. Tanya Hailey ragu-ragu. Apa? Kau takut aku akan merebutnya darimu? Shira tidak bodoh. Tentu saja Nindya takut padanya dan tidak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Nindya menatap Shira dengan tatapan penuh kebencian, kau tidak bisa merebutnya dariku. Shira tersenyum sinis. Jangan khawatir, Nindya. Aku tidak tertarik pada barang bekasmu, apa yang sudah kamu pakai, bagiku itu kotor. Nindya tampak terkejut. Ekspresi wajahnya membeku. Shira terlihat begitu percaya diri dan dingin, yang membuat Nindya merasa terpojok. Dengan amarah yang membuncah, Nindya beranjak pergi sambil berkata, aku akan pastikan Kenzo mendengar semua yang kau katakan tadi. Jangan harap kau bisa lolos dari ini. Shira hanya tersenyum kecil dan menjawab, katakan padanya semua, Nindya. Pastikan kau tidak melewatkan satu kata pun. Keterkejutan tampak jelas di mata Nindya sebelum ia akhirnya keluar dari ruangan. Setelah Nindya pergi, Shira menghela napas panjang. Jika tujuan Nindya adalah memamerkan hubungan mereka, maka usahanya jelas tidak berhasil. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Beberapa saat kemudian, Nindya berada di kantor Kenzo. Masuk. Suara Kenzo terdengar dari dalam. Dengan senyum manis, Nindya masuk dan duduk di sampingnya. Kenzo, panggilnya manja. Kenzo meliriknya dengan alis terangkat. Kenala kau di sini? Aku bosan di rumah. Jawab Nindya sambil menggigit bibir merahnya. Dia duduk lebih dekat kepadanya, berharap mendapat perhatian. Namun, perhatian Kenzo tampaknya berada di tempat lain. Ada yang mengganggumu? Tanya Kenzo, meski ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku baru saja dari kantor Shira. Aku ingin meminta maaf, tapi dia menolaknya. Bahkan, dia bilang sesuatu yang menyakitkan. Jawab Nindya dengan suara pelan, berharap Kenzo terprovokasi. Apa katanya? Tanya Kenzo, tanpa ekspresi. Nindya melanjutkan, dia bilang bahwa semua yang pernah aku sentuh itu kotor di matanya. Mendengar itu, Kenzo terdiam, lalu tersenyum tipis. Kata-kata Shira terasa lucu baginya.
Dia mengingat bagaimana Shira yang mencium bibirnya dengan penuh gairah, dan sekarang wanita itu menyebutnya kotor. Baiklah, Nindya. Jangan datang ke kantor lagi jika tidak ada urusan penting. Kamu mungkin akan tersinggung lagi, ujar Kenzo, berusaha mengakhiri percakapan. Nindya merasa tidak puas, namun dia tak punya pilihan selain pergi. Ketika dia akan pergi, dia melihat bekas merah samar di leher Kenzo. "Kenzo, ada apa dengan lehermu?" tanyanya curiga. "Oh, ini hanya alergi," jawab Kenzo santai, menarik kerahnya lebih tinggi untuk menyembunyikan bekas ciuman dari malam sebelumnya. Nindya mengerutkan kening, tidak yakin dengan jawaban Kenzo, tapi ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia hanya bisa meratapi perasaannya sendiri yang mulai dipenuhi kecurigaan dan keraguan terhadap hubungan mereka. "Bagaimana kamu mendapatkannya?" "Saya alergi terhadap makanan laut," jelasnya dengan suara pelan sambil berdiri. "Silakan tunggu sementara aku menangani beberapa email." Kenzo berjalan menuju mejanya sementara Nindya pergi ke kamar mandi untuk merapikan riasannya. Dia berdiri tegak dan berjalan ke kamar mandi, lalu membuka pintu dan memasuki sebuah bilik. Begitu dia masuk, beberapa karyawan perempuan juga ikut masuk. "Gadis-gadis, aku melihatnya dengan jelas saat aku mengantarkan dokumen tadi. Tanda di leher Presiden Wiharja itu adalah bekas ciuman." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.